Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusri Dini, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Lampung Selatan. Kali ini akan melaksanakan supervisi akademik, coaching supervisi akademik yang akan diawali dengan pra-observasi, kemudian observasi di kelas, terakhir adalah pasca observasi. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan sejawat saya. Beliau adalah Bapak Fahri ya, sebagai guru mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Bangsa Negara. Iya. Baik, terima kasih, selamat menyaksikan. Berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghambat. Pak Fahri, selamat pagi. Selamat pagi, Madam. Pak Fahri sudah datang ke sini. Bagaimana, sehat pagi ini? Sehat, Madam. Alhamdulillah. Ada pelajaran hari ini? Ada. Selainnya ada kelas? Ada, Madam. Ada jam? Betul? Jam ke-7, jam ke-5 atau ke-6. Oh, ya. Berarti sekarang kita akan melakukan pra-observasi hari ini sebelum melaksanakan observasi yang akan dilaksanakan nanti siang ya Pak Iya. Fahri ya. Nggak mengganggu kan? Enggak, Madam. Sebelum observasi kita akan melakukan percakapan observasi dulu yang tidak mengganggu waktunya Bapak ya. Siap. Iya. Baik. Hari ini hari Kamis ya. Baik. Mata pelajaran Bapak Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila ya. Oke. Waktunya kelas berapa nanti Pak? Kelas 11, Madam. Kelas 11 TM1. TM1. Gimana Pak Mari? Tujuan kita kesini kan mau melakukan observasi ini. Bisa saya apa ya? Ini perangkat pembelajaran saya, Madam. Modelnya ya untuk Iya. hari ini ya. Untuk hari ini. Pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajarannya Ini yang udah ditandain ya Pak? udah. Oke. Tujuan pembelajaran Bapak hari ini apa Pak? Tujuannya adalah menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Oke. Analisis ya. Iya. Terus? Terus yang kedua adalah mencari keterkaitan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Keterkaitan menganalisis juga. Iya. Jadi peserta didik mampu Menganalisis menganalisis keterkaitan keterkaitan antar sila-sila dalam Pancasila. antar sila-sila dalam Pancasila melalui apa Pak? Melalui di situ tanya jawab, Madam, dan presentasi. Melalui Presentasi dan tanya jawab. presentasi ya. Baik. Di sini di pembelajaran hari ini area pengembangan apa yang hendak ingin Bapak capai dalam proses pembelajaran nanti yang akan saya observasi? Oke, di sayanya ya, Madam ya. Iya. Kalau untuk saya ingin menekankan kepada pembelajaran berdiferensiasinya sih, Madam. Oh, pembelajaran berdiferensiasinya. Kenapa Pak? Karena kebetulan saya ngajarnya kan di kelas 11 itu lumayan banyak, Madam, terkait dengan kelas yang saya ajar. Terus saya masih menyamakan antar tiap kelasnya dengan metode dan model pembelajaran yang sama. Oke. Artinya di dalam proses itu Fahri nggak menekankan kepada karakteristik murid yang harus seperti apa gitu. Yang ingin Bapak kuatkan di pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada 3 ya, Iya. ada 3 strategi itu. Kali ini Bapak ingin menekankan di bagian yang mana? Di dalam hasilnya, Yang Madam. kembangkannya. Di Oh, dalam hasil hasil dan produknya prosesnya. berarti ya. Kenapa Pak? Karena setelah saya baca-baca, terus setelah saya pahami lebih lanjut di dalam hasil atau produk itu, setiap kelas tidak harus memiliki produk dan hasil yang sama, Madam. Ternyata ada beberapa yang harus kita bedakan terkait dengan kemampuan siswa itu sendiri. Baik. Sudah pernah melaksanakan asesmen berarti ya? Nanti akan melaksanakan asesmen awal? Iya.
Selain itu ada lagi Pak, selain pembelajaran diferensiasi? Selain itu tentang ininya aja sih madam, apa namanya, mungkin tentang melihat kemauan anak yang seperti apa pembelajarannya, pembelajaran yang sesuai dengan kemauan anak. Murid ya. Iya. Artinya pembelajaran Bapak inginnya berpihak Kepada terhadap murid, murid. iya. Oke, baik. Pengen memunculkan kepemimpinan muridnya seperti apa Iya. gitu ya Pak ya. Baik, Pak. Ada dua hal berarti kan ya Pak ya. Siap. Kalau strategi yang Bapak persiapkan nih dalam proses pembelajaran nanti. Kalau strateginya, Fahri ingin menekankan kepada strategi inquiry madam. Inquiry, baik. Jadi siswa menggali pengetahuannya melalui kemampuan dia kritis dalam mencari wawasan, bertanya kepada teman, mengaitkan antara pengalaman dan sumber belajar dan lain sebagainya. Itu ya. Iya. Masih belajar beserta dengan kehidupan sehari-hari kontekstual gitu kan. Selain itu Pak, strategi apa lagi? Kalau untuk strategi mungkin itu aja ya madam, tapi dalam penerapan di kelas Fahri mempersilahkan anak untuk mempresentasikan hasil tugasnya di muka umum, yang nantinya mungkin ada pertanyaan dari anggota teman kelas yang lain atau anggota teman-teman yang ada di dalam kelas itu. Nanti untuk menjawab, kemungkinan kan peserta didik itu lebih mengkaji tentang pendalaman atau pemahaman dari materi yang dipresentasikan. Baik, baik. Jadi dari percakapan kita tadi, saya sudah ambil intinya. Bisa kita simpulkan nih Bapak. Bapak bisa simpulkan berarti nanti Bapak ingin menerapkan strategi pembelajarannya inquiry, Iya. kemudian presentasi, dan kalau melihat dari tujuannya apa nih Pak? Di siswa melihat lebih lanjut tentang apa sih nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Setelah dia sudah tahu tentang nilai itu, selanjutnya siswa itu mengaitkan antara oh ternyata sila pertama menjiwai sila-sila berikutnya. Baik, gitu ya. Berarti sudah paham ya Bapak ya, Ya. dari akhir observasi ini. Mudah-mudahan nanti apa yang Bapak ingin capai dari pembicaraan kita observasi ini dapat dicapai di proses pembelajaran saat saya observasi nanti ya Pak ya. Iya. Baik, itu aja ya Bapak untuk observasi ini. Nanti sampai ketemu lagi di nanti siang ya. Iya. Jam berapa Pak? Di jam kelima ke 6 ke 7 kali. Jam 5 ke 6 ke 7. Baik. Nanti saya kesana jam 12. Baik. Boleh Bapak tanda tangan dulu Pak? Iya. Makasih banyak Pak Pari. Sama-sama, ada. Kita sampai ketemu lagi nanti siang. Baik, Ya, ada. makasih Makasih. banyak. Raih potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semangat hari ini? Semangat. Ya. Tadi kipasnya nggak tidur, kadang-kadang Pak dikunci, dipasang semua, saya di open. Karena memang kita memulai pembelajaran hari ini adalah di jam yang panas-panas ya, di jam ngantuk lagi. Jadi sebelum kita mulai, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian melalui presensi yang akan Bapak laksanakan. Untuk hari ini siapa aja yang tidak hadir? Sama Sorepa. Ahmad sama Reva. Rama apa? Keterangannya? Alfa izin satu. Terus Reva? Apa izin? Ada suratnya. Oke.
akan membahas tentang sedikit cukup luas materi ini. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang apa sih ideologi, terus kemarin juga kita membahas bahwa oh ternyata ideologi itu memiliki banyak arti ketika kita mencari pengertian ideologi menurut terminologi. Apa kemarin terminologi? Good, bahasa. Nah sekarang ketika kita sudah mengantongi banyak pengertian yang bisa kalian lihat melalui penguasaan bahasanya, kita akan lebih jauh mengenal tentang ideologi itu apa sih macamnya, banyak enggak sih macamnya. Ternyata di dalam dunia ini atau di dalam dunia, yaitu di antara negara, ada yang tahu negara di dunia itu berapa? Banyak pokoknya Pak, nggak tahu berapa. Orang bapak juga nggak tahu mungkin. Nah, di antara banyaknya negara itu pasti memiliki ideologi yang sesuai dengan tempat dia atau sesuai dengan negaranya. Nah, mungkin dari kalian sudah pernah belajar tentang macam-macam ideologi yang ada di masing-masing negara di dunia. Nah, kita membahas tentang macam-macam ideologi di hari ini. Oke, sebelum kita mempelajari, kita perlu tahu dulu tentang yang namanya tujuan pembelajaran yang kemarin Bapak sampaikan. Yang pertama, kalian harus tahu apa itu ideologi. Kalian harus tahu apa sih ideologi Pancasila kemarin apa? Ideologi Pancasila kemarin apa? Ilmu pengetahuan tentang Pancasila. Nah, Pancasila itu apa menurut terminologi? Adalah lima dasar. Panca dan sila berasal dari bahasa apa? Sanskerta. Bahasa pokoknya atau induk bahasanya. Kalau kalian pengen seperti orang-orang mungkin biasanya kan orang-orang Jakarta Selatan kalau ngomong kayak picis dan lain sebagainya kan. Kalian juga boleh kalau di pelajaran PPKN, contohnya bahasanya kalau Bapak dulu kuliah itu kapitalisme itu dibacanya kapitalism. Dengan istilah hukumnya seperti itu. Boleh nggak Pak menerapkan bahasa itu? Boleh. Nah, di dalam kapitalisme atau kapitalisme ini ada induk bahasa yang namanya kapitalis. Pernah dengar kata kapitalis? Nggak pernah? Mana ini lemahnya? Oke. Induk bahasanya kapitalis. Kapitalis itu adalah orang-orang kaya, kapital, orang-orang yang tinggi, orang-orang yang terkenal. Oke. Ideologi kapitalis disebut sebagai suatu paham yang menekankan pada kedudukan ekonomi tiap individu. Maksudnya gimana Pak? Oke, karena kita belajar PPKN, pengertian paham yang menekankan pada kedudukan ekonomi tiap individu itu seperti ini nah. Kalau kamu nggak kaya, kalau kamu nggak banyak duit, kamu nggak bisa jadi presiden. Berarti cukup orang-orang yang kaya aja Pak yang boleh jadi presiden? Iya. Berarti nggak adil dong Pak kayak gitu? Adil nggak kira-kira kalau diterapin di Indonesia? Nah, pertanyaan Bapak, mungkin logikanya seperti ini. Apa mungkin seperti ini Pak logikanya? Kenapa hanya orang-orang kaya saja yang boleh menjadi presiden? Karena menurunkan potensi terjadinya korupsi. Apakah bisa menjanjikan? Orang kaya tidak mungkin korupsi? Tidak juga kan? Artinya kita bisa pahami itu. Nah, ketidakadilan dengan tindakan korupsi tidak berbarengan, Nak. Tidak menjadi indeks bahwa orang kaya itu tidak korupsi, tidak. Itu berasal dari sumber kita. Ingat, kita ada MULOK, tahu kan MULOK? Muatan lokal. Ada pembelajaran PAK. Nah, pendidikan anti korupsi
terlepas kalian anak orang kaya, terlepas orang tua kaya dan lain sebagainya, anti korupsi itu diajarkan dengan kalian, kepada kalian di usia sejak dini. Artinya menanamkan bahwa itu bukan hak saya. Oh berarti korupsi yang seperti ini memang tidak boleh dan lain sebagainya. Nah artinya kalian itu tidak bisa menjadi patokan bahwa orang kaya dalam perang. Iya kan? Kalau Inggris siapa? Ratu dia, ya kan? Ratunya siapa namanya? Elizabeth, benar. Makanya kalau lihat TV atau lihat TikTok jangan cuma yang geol sana geol sini aja. Jadi nggak tahu wawasan yang seperti itu. Nah, mungkin mungkin Donald Trump bersumber dari keluarga atau orang yang banyak duitnya. Kalau enggak, mungkin dia nggak bisa menjadi presiden. Itu yang terjadi. Nah, di Indonesia apakah menerapkan ideologi itu? Tentunya tidak. Bisa kalian lihat, ada kok presiden yang nggak kaya-kaya amat. Ada kok presiden yang dari rakyat biasa, bahkan ulama sekalipun ada. Ada presiden yang lagi kuliah, maksudnya lagi belajar, tiba-tiba suruh pulang, suruh gantiin dan dijadikan sebagai presiden atau wakil presiden. Ada. Artinya Indonesia tidak menerapkan ideologi komunisme. Dari sini bisa dipahami. Oke, next, selanjutnya. Ada pertanyaan sejauh ini? Gak ada? Bisa dipahami ya? Nanti Bapak tanya di akhir. Oh, Bapak nanya dulu. Oke, selanjutnya ideologi. Oke, ingat satu pokok bahasa. Liberalisme berarti ilmu katanya siapa apa? Nah, liberal itu apa? Liberalis itu apa? Ayo, pasti. Nah, ini beberapa kekurangan anak-anak zaman sekarang, bukan hanya di sekolah ini atau kelas ini saja kan. Pemahaman kosakata ilmiah seperti definisi dan liberalis, kapitalis itu jarang digunakan oleh kalian. Jadi nggak tahu bahasa-bahasa yang seperti itu. Nantinya saran Bapak coba gunakan itu ya. Apa Pak, kamu itu dianggap belagu di mana? Ya enggak lah. Kita kan di sekolah, di bidang pendidikan. Jadi wajar kalau kita memakai bahasa-bahasa yang seperti itu. Liberal itu artinya bebas. Bebas, lepas. Lu berdua bodoh amat gitu. Kan itu bahasanya. Oh jadi kan gitu. Nah di sini pengertiannya liberal adalah paham pada kebebasan tiap individu. Maksudnya kebebasan seperti apa Pak? Apa nggak ada hukum di sana? Ada hukum. Iya. Baik, semua aja. Kesimpulan dalam pembelajaran kita hari ini adalah kalian sudah tahu tentang macam-macam ideologi yang ada di dunia. Kira-kira yang paling tepat diterapkan di Indonesia ideologi apa? Pancasila. Ketika ingat di garis bawah ini, ketika kita sudah paham tentang apa itu Pancasila, kalau masih ada orang atau warga negara yang nggak paham, maka tidak bisa Pancasila itu berjalan dengan semaksimal mungkin atau nggak seharusnya berjalan. Pak, sekarang udah berjalan belum? Ya sudah berjalan, tapi tidak maksimal. Oke, bisa dimengerti? Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Oke, jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. Kira-kira pembelajaran hari ini Bapak mau tanya, kurang apa sih? Apa Pak? Santai. Di pembelajaran Bapak apa? Pak, kurang banyak ngobrol, saya ngantuk Pak. Seru? Menyenangkan. Oke, untuk besok perhatikan, untuk pembelajaran besok kita akan main games. Ini kan closing materi Pancasila. Besok kita main game. Bapak sediakan bel. Tahu kan kalian berisik di kelas 9 kemarin? Itu pelajaran Bapak, tahu nggak? Jadi gamesnya adalah jawab cepat pertanyaannya tentang materi Pancasila yang sudah kita pelajari. Nanti yang menang Bapak kasih reward hadiah.
hadiahnya ada lah. Mobil seisi-isinya. Dan yang kalah adalah menyanyikan lagu wajib nasional selain Indonesia Raya dan Pada Penduduk. Kalau kelas sebelah adalah Indonesia tanah air mereka. Yang sebelah lagi ada. Nah, salah satunya itu. Jadi silakan nanti yang kalah menyanyikan itu satu kelompok. Nanti Pak, kalau hafal gimana Pak? Karena kita zaman sekarang tujuannya seperti ini. Karena kalian kan sekarang udah menyanyikan lagu itu ya. Terakhir apa? SD kan? SMP nyanyi nggak? Nyanyi. Tapi masih ingat? Kalau masih ingat syukur, kalau nggak ingat nanti Bapak perbolehkan kalian untuk buka handphonenya untuk membaca lirik biar nggak salah, nanti Bapak dimarahin sama Presiden. Oke, jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada semua, hebat semua. Terima kasih karena udah mau dengerin Bapak, dan mohon maaf pada pembelajaran kali ini agak tegang, mungkin ada penilaian. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Pak Fahri, selamat sore. Selamat sore, Madam. Terima kasih ya udah nyempetin waktunya. Sama-sama, Di sini kita akan melakukan pasca observasi setelah melaksanakan observasi kemarin di kelas Pak Fahri. Kelas berapa kemarin itu? 11 BDP 2 atau PM2. PM2 ya Pak ya. Baik Pak, setelah kita melaksanakan di awal pra observasi, Bapak kan ingin mengembangkan di area pembelajaran berdiferensiasinya ya Pak ya. Di situ yang Bapak itu artinya pengen itu yang lebih spesifiknya gitu kan. Dari proses pembelajaran kemarin, kira-kira apa nih yang Bapak rasakan masih kurang nih gitu kan? Atau masih kurang detail atau spesifik gitu dalam proses tersebut? Kalau saya sendiri, Madam, merasakan bahwa di proses itu masih ada metode atau model pembelajaran yang berdiferensiasi yang tidak sesuai dengan minat dan kondisi anak di waktu itu, Madam. Karena memang Fahri mengakui bahwa dalam proses itu Fahri samakan antara semua kelas itu dijadikan satu dengan topik yang sama karena sesuai dengan CP yang ditentukan oleh pemerintah. Maka dari itu ternyata dalam proses pembelajaran itu sepertinya anak-anak itu ada yang masih bodo amat merasa seperti itu, ada yang memang sudah terlibat, ada yang memang masih 50-50 dan lain sebagainya. Dan di pelajaran kemarin yang Madam lakukan observasi bahwa menurut Fahri kurang greget deh itu, Madam. Kurang gregetnya dengan tujuan pembelajaran yang tidak pas dengan waktu, dengan siswanya yang harus dipaksa maju, tidak sesuai dengan kemauannya gitu, Madam. Jadi harus Fahri tunjuk, oh nama ini baru maju, nama ini. Seharusnya kan kalau memang siswa itu berminat dengan pembelajaran saya, sepertinya siswa itu, oke Pak, saya aja yang maju atas nama ini Pak, nanti silahkan dinilai dan lain sebagainya. Itu bisa terlihat dari situ, silakan. Dari Fahri. Jadi Pak Fahri sendiri merasa itu belum tercapai sepenuhnya ya Pak? Iya, ya? Madam, Belum merasa maksimal gitu ya. Kalau memang dari Bapak rasakan itu kekurangannya, memang sih ya di dalam proses observasi tersebut saya memang punya catatan tersendiri gitu kan, dalam mengamati prosesnya Bapak. Saya sudah lihat gitu kan bahwa proses itu dari awal sampai akhir budaya positifnya Bapak sudah ada, sudah muncul. Kemudian KSE-nya sudah muncul. Namun saat pra observasi tersebut kan Bapak pengen penekanan di berdiferensiasi tadi ya. Jadi memang kalau saat berdiferensiasi prosesnya itu saya acungin pun Bapak udah oke lah. Namun tadi itu tadi kan yang saya belum lihat itu adalah diferensiasi produknya. Saya lihat itu, saya amati Bapak masih
menyamakan gitu kan, menyamaratakan seperti itu kan, bukan berdasarkan minat siswa tadi seperti itu, bukan ya Pak ya. Jadi apa memang sama gitu kan persepsi kita ya sama ya Pak ya. Iya, jadi kalau saya lihat itu gitu kan, kalau dalam sebuah proses pembelajaran minimal memang dua berdiferensiasi muncul. Nah tapi ini kan tadi kemarin tuh di proses sudah ada, di konten ada, tapi di produknya gitu kan masih ya itu tadi saya masih bilang. belum Masih belum sampai. jadi kalau berdasarkan itu Pak Fahri, apa ini yang ingin Bapak kembangkan lagi? Maksud saya rencana tindak lanjut Bapak apa nih? Untuk lebih pemahaman ke berdiferensiasinya itu tadi. Baik Madam, kalau menurut Fahrinya Madam, dari awal kan sebelum pra-observasi itu Fahri sudah bilang ke Madam bahwa tantangan Fahri, dan itu pun menjadi penyemangat Fahri, di mana ketika ada guru-guru atau pendidik yang menganggap bahwa kelas ini sedikit spesial dengan segala keunikannya, dalam artian basic lah, aktif lah, dan lain sebagainya. Nah itu menjadi tantangan Fahri, bagaimana sih ketika Fahri sudah memahami pembelajaran yang berdiferensiasi, kemungkinan bisa menyesuaikan dengan minat yang diharapkan. Artinya bahwa pembelajaran itu nggak mesti harus diem Pak, pembelajaran itu nggak mesti harus kaku dan lain sebagainya, tapi pembelajaran itu boleh basic, yang jelas tujuan pembelajaran itu tercapai. Pengennya seperti itu Madam. Cuman karena memang prosesnya ini menurut Fahri banyak tahapannya, dan ini salah satunya adalah Fahri mungkin di kemudian hari mencoba untuk mencari tahu terkait dengan bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi yang sebenarnya, yang sesuai dengan karakteristik anak dan minatnya. Artinya gitu ya Pak ya, bahwa pembelajaran itu kan tidak mesti kaku gitu ya, fleksibel, dan artinya spontanitas gitu kan, bisa berubah saat itu kan bisa juga gitu. Artinya kita menyesuaikan lah, conditional gitu ya Pak ya. Iya, artinya Bapak kan udah akan ada rencana tindak lanjut tadi ya. Selain itu rencana tindak lanjut lain apa? Ya pengen lebih memahami melalui berbagai macam sumber belajar, contohnya kayak PMM ada, terus ditambah lagi mungkin teman sejawat, apa sih yang dirasakan ketika mengajar di kelas yang sama, apa sih kali aja di salah satu mata pelajaran lain kelas tersebut mengalami rasa senang mungkin yang berbeda dengan cara pembelajaran Fahri lakukan. Nantinya bakal mungkin menjadi apa ya, suatu informasi yang bisa menentukan Fahri memilih model pembelajaran apa sih, metode pembelajaran apa sih yang berdiferensiasi yang seperti apa dengan Fahri sih kayak gitu. Apa mulai mau belajar itu melalui PMM. Iya. Dan sumber belajar yang lain ya Pak Iya. ya. Bisa jadi juga Teman sejawat. iya, teman sejawat juga bisa. Apa nih Bapak pengen melaksanakannya, mulai melaksanakannya? Ya pengennya berjalan ya kayak besok, minggu depan, atau ya sampai di akhirnya seperti apa, karena memang alhamdulillah hari itu dari kelas 11, karena memang sekolah kita itu hanya terbagi 3 guru PPKN ya Madam. Jadi step pertama Bu Nur, step kedua Fahri, dan step ketiga Bu Anja. Jadi ada sedikit titipan kadang-kadang, oh kelas ini yang seperti ini loh Pak Fahri, oh kelas ini yang seperti ini loh Bu Anja, kelas ini yang seperti ini. Jadi sedikit ada bekal untuk kita mengajar di kelas itu sebelumnya. Berarti Bapak ingin memulainya minggu depan ya Pak Iya. ya. Baik Pak, saya sudah tangkap semua dari hasil refleksi kita ini. Bapak ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasinya agar lebih paham melalui sumber belajar PMM, kemudian rekan sejawat, begitu ya Pak ya. Dan Bapak akan melakukannya nanti mulai minggu depan. Saya tunggu kabar dari Bapak. Perkembangan selanjutnya di minggu depan prosesnya seperti apa nih pembelajaran. Kemudian saya udah kayaknya udah dapet nih feel-nya gitu kan, pembelajaran berdiferensiasi di kelas ini deh gitu. Saya kemarin udah belajar ini, saya dapat kemarin gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak loh Pak atas waktunya. Saya yang terima kasih banyak Madam bersedia menilai saya. Saya juga makasih banyak, bukan menilai, kita sama-sama belajar Pak. Gitu ya Pak ya, makasih. Selamat sore. Selamat sore Madam. Ya. Menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri.
pada